Orang kalau mau melakukan pergerakan rahasia itu di malam hari. Coba-coba aja lakukan pergerakan rahasia siang hari. Oh, ketahuan semua orang itu. Biasanya begitu kan. Gerakan 30 SPKI kan malam hari kan, dan saat dimana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan hamidin, wa syukru lahu syukra syakirin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa asarahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Dah balik lagi berat badannya? Dah sebulan ya? Kan kemarin ada yang turun berat badannya Pak Puaso. Ini balik lagi kayaknya. Ya, apapun itu yang penting sehat semuanya ya. Dan tidak lupa saya ingin ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa jami'a a'malina as-solihat. Semoga semua amal soleh kita sepanjang bulan suci Ramadan kemarin senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah 1 bulan berlalu Ramadan. Mudah-mudahan tiket masuk surganya belum hangus. Karena insya Allah selepas Ramadan kemarin, saya yakin kita semua sudah dapat tiket masuk surga. Pernah dengar cerita 2 orang sahabat? Pernah? Iya, 2 orang sahabat yang satu mati karena syahid, satu mati karena sakit. Udah ya? Itu biasanya kalau bulan puasa disampaikan hadis itu biasanya. Nah, saya ingin menyoroti dari hadis itu adalah bahwa kesempatan kita dapat bulan Ramadan itu kesempatan kita dapat tiket masuk surga. Dan bahwa amal soleh yang paling tinggi dalam Islam itu memang adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Dan cita-cita tertinggi setiap umat muslim itu adalah syahid fi sabilillah. Cita-cita tertingginya orang yang syahid fi sabilillah masuk surganya enggak pakai hisab, langsung. Tapi kalau kita lihat dari riwayat yang tadi itu kita katakan, ada sahabat yang masuk Islam langsung syahid. Artinya amal solehnya enggak banyak, cuman syahid doang. Dan jihad fi sabilillah. Nah, ternyata meskipun jihad fi sabilillah itu amal soleh paling afdal, dan syahid fi sabilillah itu cita-cita tertinggi setiap umat muslim, tapi ternyata kalau lebih banyak amal soleh kita bisa melampaui derajat orang yang mati syahid. Karena memang konsep masuk surga yang sering kita ulang-ulangi itu, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Yang lebih berat timbangan amal solehnya, hidupnya adalah hidup yang diridhoi. Artinya semakin banyak amal soleh Anda, semakin diridhoi hidupnya. Semakin banyak amal soleh Anda, semakin tinggi posisinya di surga. Ya, pasti seperti itu. Dan itu artinya semakin sedikit ya pasti semakin rendah. Makanya di hadis itu kata Nabi SAW, inna bainahuma, sesungguhnya jarak antara keduanya di surga. Yang satu mati syahid, yang satu mati karena sakit. Yang mati karena sakit lebih duluan dipanggil masuk surga. Dan kata Nabi SAW, jarak antara keduanya ab'adu min bainis sama'i wal ard, lebih jauh dibandingkan jarak dari langit ke bumi. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan masuk pada pagi ini
eh, ke tafsir kandungan surah Al-Lail. Tadi sudah dibacakan sama Pak Imam ya. Surah Al-Lail. Surah yang sebelumnya apa setelahnya? Surah yang setelahnya itu sudah kita bahas, surah Ad-Duha. Insyaallah pagi ini kita akan masuk ke surah Al-Lail. Jadi surah Al-Lail ini jumlah ayatnya 21 ayat. Kategorinya adalah Makkiyah indal jumhur. Artinya menurut sebagian atau mayoritas para mufassirin, mereka mengatakan surah ini kategorinya Makkiyah. Surah Makkiyah, nazalat bi Makkah, turunnya di Makkah Al-Mukarramah sebelum peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sababun nuzul ayat ini atau surah ini, ada yang mengatakan surah ini terkait dengan seorang sahabat paling mulia. Sahabat paling mulia di antara sekian banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa bisa terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq surah ini? Karena di dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan bahwa surah ini adalah surah yang menjelaskan tentang kedermawanan dan kepelitan. Jadi kalau kita ingin lihat intisari dari surah ini, itu intisarinya adalah menjelaskan tentang dermawan dan pelit. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu itu adalah orang yang paling dermawan. Abu Bakar itu orang yang paling dermawan. Pagi-pagi gini datang salat subuh, Nabi nanya, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Ternyata Abu Bakar yang sudah menjenguk orang sakit. Siapa yang hari ini sudah bersedekah? Ternyata Abu Bakar yang sudah bersedekah. Jadi selalu saja Abu Bakar itu amal solehnya jauh lebih cepat. Apa istilah orangnya? Selangkah lebih maju. Kalau selangkah nggak jauh-jauh ya? Ya, 10 langkah lebih maju. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah orang yang dermawan luar biasa. Tapi terkait dengan surah ini, ternyata yang jadi fokus dari apa yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq tadi, karena apa yang dilakukan oleh beliau ketika awal-awal muncul Islam. Awal-awal muncul Islam itu, yang banyak mengikuti Nabi, percaya, beriman kepada Nabi, itu kebanyakan budak. Karena mereka ini adalah budak, maka mereka dengan mudahnya disiksa, diintimidasi, dizalimi oleh para majikannya, yang rata-rata majikannya masih orang-orang kafir, musyrik pada saat itu. Salah satu di antara sahabat besar yang tadinya adalah seorang budak adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah budak dari Umayyah bin Khalaf. Nah, suatu ketika seperti kita ketahui bersama, Umayyah bin Khalaf ini menyeret Bilal bin Rabah ke tengah padang pasir, kemudian ditidurkan di sana. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, ini yang pergi umrah misalnya, sering pergi umrah, itu bagaimana panasnya di sana itu. Terakhir kemarin saya tanggal 1 sampai tanggal 10 kemarin berangkat ke sana, itu baru 38 sampai 40 derajat panasnya di sana. Tapi itu pun Masya Allah, kita orang Indonesia ini sudah kering semua kulitnya Pak Ibu. Sudah kering semua kulitnya, ngupilnya darah. Karena memang udah pecah semua. Baru 38 sampai 40 derajat, belum puncaknya. Puncaknya nanti kan Agustus nanti puncaknya. Ini mulai musim haji itu mulai masuk puncaknya, puncak panas di sana nanti itu ya. Artinya kita bisa ngerasain. Bapak Ibu kalau jalan ya siang-siang, Masjid Nabawi aja, kalau di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram kan adem Pak lantainya dia. Tapi kalau di Masjid Nabawi atau masjid yang lain, coba-coba aja nyeker 10 langkah udah gak kuat itu. Kalau nyeker ya 10 langkah udah gak kuat itu, panasnya luar biasa. Nah sekarang artinya saya ingin sampaikan kepada kita, Bapak Ibu bisa bayangin bagaimana dulu Bilal bin Rabah dibaringkan di atas padang pasir, di atasnya gak ada penghalang sama sekali, panasnya luar biasa. Ini panasnya Saudi Pak, panasnya Saudi, panasnya Makkah. Dan Makkah itu jauh lebih panas dibandingkan daripada Madinah Al-Munawwarah. Dibaringkan di situ, ditumpuk dengan batu besar. Nah saat itu kemudian yang menyelamatkan beliau siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana cara Abu Bakar As-Siddiq menyelamatkannya? Dibeli itu budak. Saya beli budak Anda. Begitu dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, langsung dimerdekakan. Udah bebas.
Bilal bin Rabah, dari intimidasi, dari siksaan orang-orang Quraisy karena dia sudah merdeka. Dan para ahli sejarah mengatakan, ada yang mengatakan total budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar itu dengan cara dibeli tadi ya. Jadi dibeli dulu dari majikannya, setelah dibeli dimerdekakan. Ada yang mengatakan total yang dimerdekakan oleh Abu Bakar itu ada 6 orang budak. Tapi dalam riwayat yang lain ada mengatakan total yang dimerdekakan dengan cara dibeli terlebih dahulu oleh Abu Bakar itu 10 orang budak. Nah, termasuk salah satu diantaranya adalah Bilal bin Rabah. Jadi ada mengatakan total. Kalau dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum itu dikatakan yang dimerdekakan oleh Abu Bakar itu 10 orang. Itu 10 orang. Kan lumayan banyak itu, Pak. Dibeli satu persatu. Jadi ini artinya Abu Bakar itu benar-benar menginfakkan hartanya fi sabilillah. Nanti akan kita lewati ayat tentang itu. Jadi surah ini berbicara tentang kedermawanan dan kepelitan, dan fokus daripada orang dermawan yang dimaksud oleh surah ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya surah ini diambil dari ayat yang paling pertama dari surah ini, yaitu Wal-laili idza yaghsha. Kita akan masuk saja pada isi kandungan dari surah ini. Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi memulai dengan sumpah, wal-laili, demi waktu malam, demi waktu malam. Selanjutnya idza yaghsha, apabila dia yaghsha. Ini yaghsha dari kata ghasyiya yaghsha. Banyak ayat yang lain kita temukan menggunakan kosakata yaghsha itu. Misalnya dalam ayat yang lain Allah katakan yaghsha sidrata ma yaghsha. Yaghsha as-sidrata ma yaghsha. Ini dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi SAW tiba di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu, tahu apa artinya Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itu dari kata sidrah. Kalimat pertama adalah sidrah. Sidrah itu kalau kita pohon bidara. Pernah lihat bidara, Pak? Bidara Cina. Enggak pernah lihat pohon bidara? Udah? Ya, daunnya. Ada pohon bidara. Yang pengen lihat pohon bidara datang ke rumah Pak. Siapa? Iya. Jadi kenapa dikatakan Sidratul Muntaha? Karena muntaha itu artinya penghabisan, ujung. Enggak ada lagi setelahnya. Nah, kenapa dikatakan Sidratul Muntaha? Karena tempat itulah tempat yang paling akhir bisa dijangkau oleh makhluk. Di atasnya itu enggak bisa lagi. Nah, penandanya apa? Penandanya ada pohon sidrah. Penandanya ada pohon bidara tadi itu. Dan pohon bidara itu daunnya, menurut satu riwayat, daun Sidratul Muntaha itu lebarnya kayak kuping gajah. Sampai kayak kuping gajah, Pak? Enggak kan? Nah, Sidratul Muntaha itu daunnya kayak kuping gajah. Kemudian buahnya itu seperti, saya dulu kalau waktu di kampung itu ada tempat air yang dari pohon apa itu, buah apa yang modelnya apa sih, di isinya itu dikeluarin, dibikin lubang, jadi itu kayak tempat air minum. Saya nggak tahu bahasa kita apa itu namanya. Oh, maja. Oh, maja namanya ya, Bu. Ya itu, ya, ada yang ya betul, ada yang bilang pohon buah maja. Jadi gede-gedenya buahnya itu kayak gitu. Itu Sidratul Muntaha. Nah, saat di Sidratul Muntaha itu pohonnya gede banget, besar sekali. Tapi ketika di Sidratul Muntaha itu Nabi menyaksikan untuk yang kedua kalinya malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Nah, ketika malaikat Jibril menampakkan dirinya dalam wujud aslinya, saat itu malaikat Jibril membentangkan sayapnya dan tertutup semua itu Sidratul Muntaha. Karena bentangan sayap dari malaikat Jibril. Makanya ayat itu mengatakan yaghsha as-sidrata ma yaghsha, menutupi as-sidra apa yang menutupinya. Nah, apa yang menutupi Sidratul Muntaha itu? Tadi itu bentangan sayap malaikat Jibril. Jadi Jibril itu besar sekali, Pak. Jibril itu besar sekali. Kalau beliau membentangkan sayapnya itu ya tasuddul ufuk, menutupi dari ufuk timur ke ufuk barat itu tutup semuanya. Nah, kita kembali. Jadi apa artinya kata yaghsha? Yaghsha itu artinya menutupi.
Yaghsha itu artinya menutupi, dan malam sifatnya menutupi. Kenapa? Karena malam itu sifatnya adalah gelap. Gelap ini menutupi. Makanya sebetulnya saya juga masih belum bisa menghubungkan kalau di maksudnya belum bisa menyambung dua makna ini. Karena ternyata kalau nggak salah dalam ilmu antariksa atau ilmu apa itu ya namanya ya, katanya astronomi atau apa, pokoknya ilmu alam inilah, katanya asli dari warna itu hitam. Hitam itu bukan warna katanya. Hitam itu bukan warna. Kenapa hitam itu bukan warna? Karena dia katanya asli. Dia asli. Jadi aslinya semua alam itu gelap. Kenapa dia bisa menjadi terang? Karena ada sinar matahari. Jadi gelap itu adalah asli. Nah, kalau dia gelap itu adalah asli, seharusnya sifatnya tidak menutupi. Tapi kalau di dalam banyak ayat kita temukan yang namanya malam itu selalu disifati dengan menutupi. Kenapa? Karena sifat malam itu gelap. Dia menutupi yang terang. Ketika dia menutupi, semuanya jadi gelap. Nah, ini yang saya katakan tadi kayak tidak nyambung. Kayak tidak nyambung dengan ilmu yang tadi itu disampaikan dalam ilmu apa tadi itu? Astronomi atau ilmu alam, wallahu alam bisawab. Cuman kalau kita melakukan pendekatan yang lain, kita akan ketemu bahwa biasanya Allah itu menggunakan apa yang lebih mudah. Ayatnya itu penjelasannya Allah menggunakan istilah yang lebih mudah dipahami oleh manusia itu. Contoh misalnya gini. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa Allah menjadikan bumi ini firasya. Allah menjadikan bumi wal arda firasya. Bumi ini firasya. Firasya itu artinya apa? Hamparan. Firasya itu artinya hamparan. Kalau dia adalah hamparan, pertanyaannya kira-kira bentuknya bulat apa enggak? Kalau dia hamparan seharusnya bentuknya tidak bulat. Tapi ternyata kita ketemu bahwa dunia ini, bumi ini kan sifat apa namanya? Wujudnya bulat kan? Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan firasya? Karena manusia nggak bisa ngelihat secara langsung bumi ini bahwa dia adalah wujudnya bulat. Yang dilihat oleh manusia bumi ya datar. Itu aja kan? Nah, karena yang dilihat oleh manusia tanpa bantuan alat sama sekali, yang disaksikan oleh manusia bumi ini datar, maka Allah menggunakan pendekatan itu. Bisa dipahami? Nah, maka sama dengan yang tadi itu, meskipun di dalam ilmu antariksa tadi itu, ilmu alam, astronomi misalnya, kita ketemu bahwa wujud asli daripada warna asli daripada alam ini adalah gelap. Tapi kemudian Allah menggunakan pendekatan yang bisa dipahami oleh manusia dengan mudahnya bahwa memang yang selalu menutupi itu ya malam. Dan apa yang kita lihat, yang kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, selalu saja apa yang ketutup pasti gelap. Ya kan? Apa yang ketutup dia akan gelap, yang tidak ketutup dia akan terang. Nah, maka oleh sebab itu Allah menggunakan sumpahnya di sini kalimat walaili idza yaghsha, demi malam apabila dia menutupi. Apa yang ditutupi oleh malam? Yang ditutupi oleh malam adalah terangnya siang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya wan nahari idza tajalla, dan demi an-nahar. An-nahar itu artinya apa? An-nahar artinya siang. Selanjutnya idza tajalla, apabila dia tajalla. Nah, sekarang apa artinya tajalla? Tajalla itu artinya zahara wa kasyafa. Zahara wa kasyafa. Zahara itu artinya jelas. Zahara itu artinya nampak. Makanya ada istilah zahir. Ada istilah zahir, lawan kata zahir apa? Batin. Mohon maaf, lahir itu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu aslinya kalau dalam bahasa Arab zahiran wa batinan. Nah, ini orang Indonesia kurang jujur. Yang ambilnya cuma satu doang, zahir doang. Batin nggak diambil, dirubah jadi zahir nggak diambil, dirubah jadi lahir. Mohon maaf, lahir batin. Lahir itu kan lahir ya. Ya, sudah, itu bahasa kita, bahasa Indonesia yang kita cintai. Minum dulu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Jadi wan nahari idza tajalla, dan demi
Siang apabila dia tajalla. Tajalla artinya inkasyafa, jelas. Zahara, jelas. Zahara, jelas. Kenapa dikatakan zahara itu jelas? Karena memang siang hari semua jadi jelas. Nah, selanjutnya makna dari dua kalimat ini berikutnya adalah bahwa biasanya sifat dari malam itu selalu tertutup. Apa-apa kalau kita rahasiakan biasanya di malam hari, Pak. Orang kalau mau melakukan pergerakan rahasia itu di malam hari. Coba-coba aja lakukan pergerakan rahasia siang hari. Ketahuan semua orang itu. Biasanya begitu kan. Gerakan 30 SPKI kan malam hari kan. Dan saat dimana orang-orang paling lelap dalam tidurnya jelang subuh. Kan begitu kan. Nah, itu pergerakan rahasia. Dan memang di dalam sejarah juga seperti itu. Nabi SAW menjelang perang Badar, ketika beliau ingin melakukan pergerakan rahasia, mencari tahu informasi terkait dengan musuh, beliau melakukan hal itu di malam hari. Dan lain sebagainya. Perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah untuk berhijrah juga dilakukan di malam hari. Jadi semua yang rahasia-rahasia, yang tertutup-tertutup itu dilakukan di malam hari. Semua yang terbuka-terbuka itu dilakukan di siang hari. Kita lanjut. Wan nahari idza tajalla. Selanjutnya wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Dan ma khalaqadz dzakara wal unsa. Apa artinya ma khalaqadz dzakara wal unsa? Ma itu kalau dalam bahasa Arab itu disebut sebagai ism mausul. Ism mausul itu kalau kita kata sambung. Nah, kalau dalam bahasa kita ma itu artinya yang. Bisa dipahami ya? Jadi rumah yang. Tapi kalau kita rumah yang itu sama dengan orang yang. Mau orang, mau rumah sama-sama menggunakan yang. Dalam bahasa Arab beda Bapak Ibu. Kalau untuk manusia itu menggunakan menggunakan man. Paham ya? Menggunakan man. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu kalau orang menggunakan man. Tapi kalau untuk selain orang, selain manusia itu menggunakan ma. Bisa dipahami kira-kira? Jadi untuk manusia menggunakan man, untuk selain manusia menggunakan ma. Dalam bahasa Indonesia sama-sama kita artikan yang. Nah, sekarang kita masuk ke ayat ini. Allah katakan wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Dan apa yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Sekarang pertanyaannya, Allah itu lebih cocok kita gunakan man atau lebih cocok kita gunakan ma kira-kira? Kalau dalam teori bahasa Arab, sebetulnya lebih cocok Allah itu menggunakan man dibandingkan menggunakan ma. Mudah-mudahan bisa dipahami. Paham kan ya? Jadi kalau saya ulangi kembali biar lebih paham, biar lebih mantap pahamnya. Jadi dalam bahasa Indonesia man dan ma itu artinya yang. Tapi yang untuk manusia itu menggunakan man. Sementara yang untuk selain manusia menggunakan ma. Makanya kita ambil contoh tadi, misalnya rumah yang indah. Rumah yang indah. Rumah yang indah. Mohon maaf. Apa yang indah misalnya? Rumah yang indah itu bisa ma al-jamil, itu bisa menggunakan ma al-jamil. Atau ma jamula. Tapi kalau orang itu man jamula, itu kalau orang. Jadi kalau orang adalah man, kalau selain orang adalah ma. Allah itu dalam banyak ayat kita temukan Allah menggunakan untuk dirinya biasanya pakai man. Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan ma. Sementara sifatnya adalah khalaqadz dzakara wal unsa, menciptakan laki-laki dan perempuan. Maka para mufassirin mengatakan bahwa sebetulnya yang Allah pakai untuk bersumpah di sini bukan dirinya, tapi yang Allah pakai untuk bersumpah di sini adalah kekuasaan dirinya untuk menciptakan laki-laki dan perempuan. Bisa dipahami kira-kira? Jadi kesanggupan dirinya, kekuasaan dirinya untuk menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi bukan dirinya yang menciptakan, tapi kekuasaan dirinya yang bisa menciptakan laki-laki dan perempuan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu makna daripada wa ma khalaqa adz-dzakara wal unsa.
Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan az-zakara wal unsa di sini? Az-zakara wal unsa di sini laki-laki, zakar itu laki-laki, unsa itu perempuan. Nah, selanjutnya, apakah yang dimaksud oleh ayat ini cuma manusia saja, laki-laki dan perempuan? Jawabannya tidak. Karena ternyata yang namanya laki-laki, az-zakar itu bukan cuma manusia saja, tapi juga ada makhluk yang lain. Misalnya kalau kita lihat hewan, itu kan rata-rata ada jantan, ada betina. Kalau tumbuhan ada jantan betina juga enggak? Ada. Kayak apa? Oh, benang sari sama putik sari. Oh iya, itu pelajaran biologi ya. Oh iya. Itu kalau tumbuhan. Saya nggak tahu kalau di Jakarta ada apa enggak. Dulu di kampung itu ada juga pepaya laki-laki, pepaya perempuan. Iya, benar ya. Yang dipakai buat sayur itu laki-laki atau perempuan? Tidak teridentifikasi. Enggak, yang kembangnya ya, kembang pepaya dibikin jadi sayur. Kan ada yang kayak gitu kan, yang pahit itu, yang pahit itu. Kalau yang buah kan dibikin sayur juga ada. Cuman bukan itu maksudnya. Ada yang sayur kembangnya dibikin sayur, ada yang buahnya dibikin sayur. Dua-duanya pepaya kan? Nah, dua-duanya pepaya. Ada yang bilang satu pepaya jantan, satu pepaya betina. Wallahu alam, sudah dibawa ke laboratorium atau belum? Nah, jadi wa ma khalaqadz dzakara wal unsa itu artinya Allah menciptakan makhluknya ini berpasang-pasangan. Nah, entah Anda bisa mendeteksi mana laki-laki atau perempuan, yang jelas zakar wal unsa itu artinya berpasangan. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Selanjutnya, ketika Allah sudah menggunakan 3 kalimat ini untuk bersumpah, Allah masuk pada konten sumpahnya. Apa yang ingin dijelaskan oleh Allah? Pertama, inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Oh iya, saya lupa apa yang harus kita jelaskan. Sering kita sampaikan bahwa apapun yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah itu tadullu ala ahammiyati hadzal syai' fi hayatil insan. Menunjukkan pentingnya hal itu dalam kehidupan umat manusia. Nah, pertama tadi, apa yang pertama? Al-lail idza yaghsha. Demi malam apabila dia menutupi. Jadi, malam itu penting bagi kehidupan umat manusia. Jangan sampai malam itu kemudian kita gunakan. Malam jadi siang, siang jadi malam. Jangan, Pak. Udah biarin aja itu security yang piket kayak gitu. Yang lain-lain jangan. Ya, lain ya, malam ya manfaatkan untuk malam, siang manfaatkan untuk keperluan yang memang dilakukan untuk siang hari. Ada orang malam main game aja kerjaannya. Iya, sampai subuh, azan subuh lewat. Begitu udah mulai azan subuh udah tidur. Tidurnya sampai kapan? Sore baru bangun. Nah, banyak yang kayak gitu. Bangun-bangun cari makan. Ya kan? Bangun-bangun cari makan. Tidurnya panjang karena memang kalau tidur siang pasti lebih panjang dibandingkan tidur malam. Tidurnya panjang, bangun-bangun cari makan. Habis itu pakai dalil pula. Kan Ashabul Kahfi tidurnya panjang, bangun-bangun cari makan. Ini pakai dalil pula. Orang Indonesia itu cakep kalau menggunakan dalil kayak gitu. Iya, katanya Ashabul Kahfi kan kayak gitu. Jadi kita perlu contoh Ashabul Kahfi itu katanya. Tidurnya panjang, bangun-bangun cari makan. Nah, itu namanya salah fokus, gagal fokus itu memahami dalil. Kita lanjut. Jadi walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Jadi bahwa siang itu begitu dia terang itu juga penting bagi kehidupan umat manusia. Selanjutnya wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Kekuasaan Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan laki-laki dan perempuan, itu juga penting dalam kehidupan umat manusia. Pentingnya apa? Ya, dari sini kita paham bahwa ternyata Allah itu apapun yang diinginkan oleh Allah bisa terjadi gampang bagi Allah. Kalau kita nggak bisa Bapak Ibu, maka apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan, sudah gantungkan saja kepada Allah. Manusia bisa jadi mereka tidak sanggup. Kita berharap kepada manusia suka dikecewain. Banyak yang PHP hari ini Bapak Ibu. Iya kan? Nih musim PHP lagi nih, dekat-dekat 2024. Iya, udah musim PHP lagi nih. Macam-macam lah PHP-nya. Ntar 2024 lewat, oh udah habis lagi itu. Nah, kalau kita berharap kepada manusia sudah nggak akan ada yang bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Makanya gantungkan semuanya kepada Allah.
Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke kontennya. Allah katakan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya sa'yakum. Ini dari kata sa'a yas'a. Sa'a yas'a itu secara bahasa artinya bersegera. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kan begitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apa artinya fas'au? Bersegeralah, bersegeralah. Jadi sa'a yas'a itu artinya bergegas. Is'au itu fi'il amrnya, kata perintahnya. Makanya salah satu rukun umrah itu adalah sa'i. Itu masdarnya, bentuk masdarnya, bentuk fiilnya sa'a, yas'a, is'a, bentuk masdarnya sa'i. Itu bentuk masdarnya. Artinya apa? Bersegera. Makanya kalau kita sa'i itu jangan santai-santai jalannya. Kecuali kalau memang udah nggak kuat ya. Ini ada anak muda masih kuat banget, santai jalannya. Nggak bisa seperti itu. Sa'a itu artinya bersegera. Kita lanjut. Jadi inna sa'yakum, sesungguhnya. Nah, ini tadi kita katakan bahwa sa'yakum itu artinya adalah bersegera. Sa'i itu artinya adalah bersegera. Tapi ayat ini bukan artinya bersegera, melainkan artinya usaha. Artinya amalan, artinya pekerjaan. Semua apa yang kita lakoni. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah harus menggunakan kata sa'i? Nah, Allah ingin jelaskan kepada kita di sini bahwa yang Allah maksud dengan amalan di sini adalah amalan yang antusias dilakukan oleh manusia. Biasanya misalnya apa? Nyari duit. Antusias nggak kalau nyari duit? Antusias. Maka sifat daripada nyari duit biasanya pada segera. Kalau ada bagi-bagi duit, pasti pada rebutan, Pak. Tapi kalau bagi-bagi pahala nggak ada yang rebutan. Kan begitu kan? Oh, siapa yang mau datang sholat subuh? Sholat subuh berjamaah di masjid itu bukan sholat subuh. Apa namanya? 2 rakaat fajar itu sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Pada bersegera enggak? Enggak ada yang bersegera, Pak. Banyak juga yang datang sholatnya masbuk. Kan begitu kan? Kenapa? Karena ini tidak termasuk bagian daripada usaha yang disukai. Nah, sementara usaha yang disukai biasanya sifatnya orang pasti akan bersegera. Orang pasti akan bersegera. Kalau jalan-jalan, pada rebutan nggak jalan? Jalan-jalan gratis ke Eropa. Iya kan? Oh, pasti pada buru-buru bersegera itu, pasti pada lomba-lomba itu. Ada bagi-bagi sembako, oh berlomba-lomba Pak. Meskipun yang bagi-bagi itu sebetulnya nggak jelas dia PHP, tetap aja berlomba-lomba Pak. Itu kan? Jadi kenapa Allah menggunakan kata sa'i? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa amalan manusia, pekerjaan manusia yang antusias mereka lakukan biasanya dilakukan dengan cara bersegera, nggak mau lambat-lambat. Nah, maka dari sini juga kita ambil pelajaran Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tetapkan tujuan utama kita itu adalah untuk akhirat. Kalau Anda sudah menetapkan tujuan utama Anda untuk akhirat, maka Anda akan bersegera untuk akhirat, tapi tidak bersegera untuk dunia. Bisa dipahami kira-kira? Nah, sekarang kita kembali lagi kepada surah Al-Jumu'ah tadi, coba Bapak Ibu perhatikan. Idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Allah menggunakan kata is'au. Untuk berzikir itu, untuk sholat Jumat is'au, artinya untuk akhirat bersegeralah wahai manusia. Tapi ketika Allah menjelaskan tentang pekerjaan dunia, Allah kemudian lanjutkan ayatnya. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ada kata-kata is'au juga? Enggak ada. Fa idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah ditunaikan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi. Fantashiru fil ard wabtaghu, dan carilah min fadlillah, karunia Allah Subhanahu wa taala di muka bumi itu. Enggak diperintahkan Anda untuk bersegera. Tapi kalau untuk urusan akhirat, Allah menggunakan kata is'au. Fas'au ila dzikrillah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amalan setiap manusia itu biasanya apa yang mereka segerakan adalah apa yang mereka anggap penting. Bisa dipahami kira-kira? Amalan yang biasanya disegerakan oleh manusia adalah amalan yang menurut mereka penting. Maka oleh sebab itu, mari kita rubah prinsip kita. Jangan kayak orang-orang kebanyakan, Pak.
Kalau orang-orang kebanyakan tujuan utamanya adalah dunia, yang mereka anggap penting adalah dunia, maka mereka bersegera untuk dunia. Tapi kita rubah, Pak. Amalan yang paling penting untuk kita adalah akhirat. Karena amalan yang paling penting untuk kita adalah akhirat, maka kita akan bersegera untuk setiap urusan akhirat kita. Bisa dipahami? Nah, tapi Pak Ustadz, kita kan hidupnya di dunia ini. Kita kan butuh makan di dunia ini. Di akhirat nanti enggak butuh makan, Pak. Dikasih makan nanti di akhirat. Kan begitu, Pak? Ada orang yang bekerja nyari nafkah di akhirat? Nggak ada nyari nafkah di akhirat, Pak. Masuk neraka pun juga nggak perlu lagi, nggak apa-apa. Di akhirat kelak nanti nggak bakalan kerja lagi nyari nafkah. Meskipun masuk neraka nggak nyari nafkah. Orang makanannya udah disiapin. Iya kan? Zakum. Minumannya apa? Minumannya darah, ya kan? Minumannya nanah. Disiapin semuanya kan? Udah nggak perlu lagi nyari nafkah. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian dari itu. Tapi yang jelas bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang namanya urusan akhirat itu, kalau memang itu sudah kita tetapkan sebagai tujuan utama kita, prioritas utama kita, maka kita akan bersegera untuk itu. Sekarang sebagai motivasinya, Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya akbar hammihi." Siapa yang dunia ini adalah cita-cita utamanya, prioritas utamanya adalah dunia. Ya, kalau Anda prioritas utamanya adalah dunia, maka salah satu ancamannya yang akan merugikan Anda adalah salah satunya, cuma salah satu doang. Apa kata Nabi? Lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalahu. Dia tidak akan memperoleh apa-apa dari dunia ini kecuali memang apa yang sudah Allah tetapkan untuk dia. Apa itu yang sudah Allah tetapkan untuk dia? Boleh jadi cuma udara doang yang dia pakai napas. Boleh jadi cuma itu doang kan? Boleh jadi cuma pakaian doang yang menutupi auratnya. Tapi barang siapa yang akhirat adalah tujuan utamanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperkaya dia di dunia, kaya hatinya, kaya tangannya dengan rezeki dan karunia Allah. Akhirat ikut? Akhirat ikut. Kalau tujuan utamanya adalah akhirat, tujuan utamanya akhirat, akhirat Anda dapat, dunia ikut. Tapi kalau tujuan utamanya adalah dunia, akhirat sudah nggak dapat, dunia boleh jadi dapat, tapi cuma dikit doang. Maka oleh sebab itu, dengan motivasi ini, mudah-mudahan kita bisa merubah prinsip kita. Pokoknya urusan akhirat menjadi prioritas paling utama bagi saya. Dengan itu, maka semua yang jadi urusan akhirat, saya pasti akan segerakan. Tapi yang jadi urusan dunia, sudah, biarlah dia nomor 2. Santai aja. Sekali lagi, kalau kita tujuan hidupnya ini paling besar cita-citanya adalah untuk akhirat, Allah pasti akan atur rezeki kita. Tapi kalau tujuan kita dunia, wah sudah, kita sendiri yang ngatur itu berarti. Kalau kita sendiri yang ngatur, kira-kira banyak nggak dapatnya? Nggak bakalan banyak. Bisa dipahami kira-kira? Nah, kita lanjut. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian, upaya kalian, apa yang kalian lakukan wahai umat manusia, lasyatta. Syatta itu artinya mukhtalif. Mukhtalif itu artinya berbeda-beda. Mukhtalif itu artinya mutanawwi', bermacam-macam. Tinggal kemudian para ulama menjelaskan macam-macamnya di sini macam-macam seperti apa. Ada yang mengatakan ada orang yang tujuannya akhirat, ada orang yang tujuannya dunia. Ada orang yang melakukan pekerjaannya dengan cara yang halal, ada dengan cara yang haram. Ada dengan cara yang baik-baik, ada dengan cara yang tidak baik. Ada dengan cara yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah, ada juga dengan cara yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna daripada syatta, bermacam-macam, berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah kita bisa seragam usaha kita? Termasuk ketika orang yang menjadi cita-cita utamanya adalah akhirat, nggak akan sama juga Pak amal solehnya. Ada orang yang cita-cita utamanya adalah akhirat, tapi dia fokus akhiratnya apa? Hafal Quran. Ada orang cita-cita utamanya adalah akhirat, tapi fokus untuk mendapatkan akhirat, dia fokus di mana? Sedekah. Ada orang yang cita-cita utamanya adalah akhirat, tapi dia fokus untuk akhiratnya apa? Qiyamul lail. Itu beda-beda Bapak Ibu. Apakah ada orang yang kemudian bisa menjangkau semuanya? Jawabannya nggak ada. Tapi kalau misalnya sesekali yang ini, tapi kemudian dia menonjol di sini, itu banyak. Dan itulah sebetulnya yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya dari kita.
Makanya ketika Nabi ditanya tentang bagaimana caranya untuk masuk surga, itu Nabi jawabannya nggak satu, Bapak Ibu. Nabi jawabannya itu beda-beda. Ada yang ketika Nabi ditanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang bisa memasukkan aku ke surga? Kata Nabi, merdekakan budak. Tapi ketika orang tidak sanggup memerdekakan budak, ada nggak amalan yang lain yang bisa memasukkan dia ke surga? Ada. Apa itu? Imatatul adza anit thariq. Udah, singkirkan saja semua penghalang dari jalanan. Itu bisa menjadikan Anda masuk surga. Artinya apa? Manusia itu nggak ada yang sama. Misalnya menonjolnya di mana, nggak ada. Masing-masing orang berbeda-beda. Nanti amal unggulannya di mana itu beda-beda. Bagi orang yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah, boleh jadi berarti dia menonjolnya di sedekah. Yang diberi kelapangan oleh Allah dari sisi otaknya, dia menonjolnya di mana? Dari ilmu. Yang diberi kekuatan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala, menonjolnya di mana? Bantuin orang misalnya, atau kalau enggak qiyamul lail dan lain sebagainya. Itu pasti beda-beda. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua orang amalannya syatta, beda-beda. Maka fokus, saya kekuatannya di mana? Saya itu kekuatannya di mana? Kalau kekuatan saya, saya itu kalau bangun tengah malam bisa lebih mudah bangun tengah malam. Mudah. Fokus berarti ibadah Anda adalah qiyamul lail. Saya tidak mengatakan tidak perlu Anda melakukan yang lain, tidak. Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi kalau bisa setiap kita, setiap di antara kita itu punya amalan unggulan tersendiri. Bisa dipahami kira-kira? Saya bisanya ngapain? Saya bisanya ngomong. Ya sudah, saya di sini kerjaannya. Makanya Nabi SAW dalam sabdanya beliau juga mengatakan gini, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Udah, wahai umat manusia, coba kerja aja. Kerja aja wahai umat manusia, take action. Kira-kira kalau bahasa kerennya ya, bahasa Jawa Timurnya. Nah itu, lalu Nabi SAW menjelaskan, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Nanti setiap orang akan dimudahkan oleh Allah pada ma khuliqalahu. Takdirnya itu sebetulnya apa? Bisa dipahami? Ya sudah, amalkan nanti. Semua amal soleh itu amalkan, lakoni Bapak Ibu. Tapi nanti Bapak Ibu akan ketemu, saya ternyata mudahnya di sini. Ketika Anda sudah mudah di situ, sudah fokus, intinya kuatkan dari sisi itu. Bukan berarti yang lain kemudian Anda tidak jangkau, ya tidak. Tetap aja Anda lakukan, tapi boleh jadi tidak maksimal. Nah, di sini juga ada pelajaran bagi kita. Kalau Bapak Ibu ngelihat ada orang, itu orang kok kerjaannya cuma ngaji doang. Ya, kerjaannya ngaji doang, giliran diminta sedekah misalnya pelit-pelitnya minta ampun. Ya sudah, dia buatnya di situ. Ada orang amal solehnya apa? Cuman sedekah doang. Tapi giliran misalnya diajak untuk ikut pengajian, nggak mau ngaji. Ya boleh jadi dia ngajinya nonton YouTube. Atau kalau enggak misalnya karena duitnya banyak, ngajinya apa? Panggil guru privat, boleh jadi. Anda nggak tahu kan? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran. Jangan selalu menjas orang ketika kita ngelihat amal solehnya sedikit. Boleh jadi dia punya amal unggulan yang tidak diketahui oleh Anda. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ya. Nah, kita cukupkan dan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.